Pada soal berikutnya diketahui bahwa di antara kota A dan kota C terdapat kota B, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian setiap pergi ke kota C dari kota A pasti melalui kota B, demikian pula sebaliknya. Kemudian diketahui ada 3 jalan berbeda dari A ke B. Kita gambarkan seperti ini 3 jalannya. Kemudian ada 5 jalan berbeda dari B ke C. Ada 5, seperti ini. Kemudian Dimas ada di kota A, Dimas ada di sini. Kemudian akan pergi ke kota C, jadi dari sini ke sini, kemudian kembali lagi ke kota A, kembali ke sana. Jadi yang dia lewati adalah A ke B, kemudian B ke C, lalu C ke B, kemudian B ke A. Ini adalah rute dari Dimas. Kemudian yang ditanyakan adalah jika jalan yang dilalui oleh Dimas tidak sama dengan jalan saat berangkat. Artinya saat berangkat dan pulang berbeda jalan, maka banyak yang mungkin jalan yang dapat dilalui oleh Dimas adalah jika dilihat di sini dari A ke B itu ada 3 jalan berbeda, B ke C ada 5, C ke B karena tidak boleh sama dengan saat berangkat, artinya sudah dilewati 1, tinggal 4 kemungkinan. B ke A juga demikian, awalnya 3 karena sudah dilewati 1, tinggal 2. Sehingga banyak caranya adalah perkalian dari bilangan ini. 3 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 120 jalan. Jadi jawabannya adalah pilihan yang E. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa bilangan A adalah 10% lebih besar dari bilangan B. Maka A nilainya adalah B ditambahkan dengan 10% dari B. Di mana 10% ini sama saja dengan 10/100. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah 110/100 B. Kemudian yang berikutnya, bilangan B adalah 20% lebih besar dari bilangan C. Sehingga B adalah C ditambahkan dengan 20% dari C. Yaitu C ditambahkan dengan 20/100 C sama dengan 120/100 C. Kemudian bilangan C adalah 30% lebih besar dari bilangan D. Sehingga C sama dengan D ditambahkan dengan 30% dari D. Atau ini sama saja dengan D ditambahkan dengan 30/100 D sama dengan 130/100 D. Yang ditanyakan bilangan A adalah berapa persen lebih besar dari bilangan D. Kita tuliskan ulang, A sama dengan 110/100 B, padahal nilai B adalah sama dengan 120/100 C. Dan nilai C ini ternyata sama dengan 130/100 D. Sehingga ini jika dikalikan, kita hapus nolnya seperti ini. Diperoleh 716/1000. Oh, ini 1716/1000 D. Atau ini sama saja dengan D ditambahkan dengan 716/1000 D. Atau ini sama saja dengan D ditambahkan dengan 71,6/100 D. Artinya A itu lebih besar 71,6% dari D. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D. Berikutnya diketahui bahwa Pak Anton memacu sepeda motornya dengan kecepatan konstan 60 km per jam. Kita tuliskan kecepatan Pak Anton adalah 60 km per jam. Kemudian Pak Banu memacu mobilnya dengan kecepatan konstan
75 km per jam. Seperti ini. Lalu diketahui bahwa Pak Banu ternyata tiba 20 menit lebih awal. Artinya, waktu tempuh Pak Banu itu lebih singkat 20 menit daripada waktu Pak Anton. Jadi waktu Pak Anton dikurangi dengan 20 menit. Karena di sini satuannya dalam bentuk jam untuk waktunya, maka 20 menit kita ubah dalam bentuk jam, yaitu sepertiga jam, yaitu 20 per 60, sama dengan 1/3. Kita punya informasi seperti ini, di mana di sini tidak diketahui jaraknya. Kita misalkan dengan jaraknya adalah J, maka yang pertama berlaku bahwa J sama dengan kecepatan Pak Anton dikalikan dengan waktu Pak Anton, atau ini sama saja dengan 60 WA. Kemudian ternyata J juga sama dengan kecepatan Pak Banu dikalikan dengan waktu Pak Banu, yaitu 75 dikalikan dengan waktu Pak Banu adalah waktu Pak Anton dikurangi sepertiga, seperti ini. Sehingga ini sama saja dengan 75 WA dikurangi dengan 75 dikalikan sepertiga, yaitu 25. Kemudian persamaan yang pertama ini dapat dituliskan dengan J dikurangi 60 WA itu sama dengan 0, sedangkan yang kedua dapat dituliskan J dikurangi 75 WA sama dengan min 25. Kemudian kita kurangkan, di mana ini J-nya habis, sedangkan di sini hasilnya adalah 15 WA itu sama dengan 25. Sehingga WA adalah 25 per 15, atau ini sama saja dengan 5/3. Sehingga waktu Pak Anton adalah 5/3 jam. Yang ditanyakan adalah jarak menuju kota B. J di sini adalah 60 dikalikan waktu Pak Anton, di mana waktu Pak Anton adalah 5/3 jam. Sehingga ini bisa dicoret, ini 20, hasilnya adalah 20 dikalikan 5, yaitu 100 km. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa ada sebuah bintang ditunjukkan pada gambar, di mana di dalamnya terdapat ini segi 5 yang bentuknya beraturan, artinya sama panjang. Kemudian yang ditanyakan adalah ukuran sudut bintang. Kita diminta untuk mencari sudut ini, kita misalkan dengan X, kita akan mencarinya. Kita gambarkan segi 5 terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian kita potong menjadi 5 bagian, karena bentuknya beraturan artinya potongannya sama besar. Dan karena sama besar, dan sudut satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat, maka sudut masing-masing potongan adalah 360 dibagi 5, yaitu 72 derajat. Seperti ini. Ini semua sama. Kemudian, karena bentuknya beraturan, panjang ini sama dengan ini. Sehingga sudut ini akan sama dengan sudut ini. Padahal jumlah sudut segitiga ini adalah sebesar 180. Karena ini sudah 72, maka sisanya adalah 108. Jika dibagi 2, maka di sini adalah 54. Di sini juga 54 derajat. Berlaku pula di sini, ini juga 54 derajat. Di sini juga 54 derajat. Itu artinya besar sudut ini adalah 108 derajat. Sehingga besar sudut ini adalah 108 derajat. Karena ini adalah sudut yang lurus, maka kita bisa peroleh besar sudut ini. Di mana besar sudut ini adalah 72 derajat. Dan sudut ini sama dengan sudut yang ada di sini. Ini juga 72 derajat. Kita gambarkan segitiga yang
kecil ini yang menjadi sisi bintang atau menjadi salah satu ujung bintang seperti ini, di mana ini X, kemudian ini adalah 72 derajat, dan ini adalah 72 derajat. Padahal jumlah sudut segitiga adalah 180. Sehingga 72 ditambahkan 72 ditambahkan dengan X adalah 180. Diperoleh X adalah 180 dikurangi penjumlahan ini, 144. Sehingga nilai X di sini adalah 36 derajat. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Besar sudut ujung bintang adalah 36 derajat. Berikutnya diketahui bahwa perbandingan lebar dan panjang suatu persegi panjang adalah 1:3. Artinya, L dibandingkan dengan P adalah 1:3. Kita misalkan panjang L adalah X, maka panjang P adalah 3X. Kemudian diketahui bahwa kelilingnya adalah 56. Keliling sama dengan 56. Padahal keliling itu adalah 2 panjang ditambahkan dengan 2 lebar. Seperti ini. Kemudian kita gunakan pemisalan ini, sehingga ini 2 dikalikan 3X ditambahkan dengan 2 dikalikan X. Sama dengan 56. Ini adalah 6X ditambahkan dengan 2X. Jika dijumlahkan adalah 8X sama dengan 56. Sehingga nilai X di sini adalah 56 dibagi dengan 8, yaitu 7. Sehingga lebarnya adalah 7 dan panjangnya adalah 21. Kita gambarkan di sini. Kurang lebih seperti ini. Ini 7, ini 21. Kemudian diketahui bahwa di dalam persegi panjang digambar lingkaran dengan ukuran maksimum. Jadi maksimumnya seperti ini. Ada di sini. Kalau lebih besar lagi bisa keluar dari persegi panjang. Di mana ternyata jari-jarinya adalah setengah dari 7, yaitu 3,5. Ini adalah jari-jari lingkaran yang bisa dibuat. Yang ditanyakan adalah luas daerah di luar lingkaran. Jadi luas ini. Luas daerah yang diarsir itu adalah luas persegi panjang dikurangi dengan luas lingkaran. Di mana luas persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar, kemudian luas lingkaran adalah pi r pangkat 2. Panjangnya adalah 21, lebarnya adalah 7. Kemudian dikurangi dengan pi-nya adalah 22/7, dan R-nya adalah 3,5 dikalikan 3,5, seperti ini. Ini adalah 147, kemudian dikurangi, ini bisa kita coret, ini 2, kemudian ini kita coret lagi, 11 dikalikan 3,5. Yaitu 38,5. 147 dikurangi 38,5 adalah 108,5. Ini satuannya cm kuadrat. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Selanjutnya diketahui bahwa Andi memperoleh uang saku dari ibunya saat berangkat sekolah. Kita misalkan uang saku Andi awalnya sebesar N, ini ketika masih utuh. Kemudian disebutkan saat tiba di sekolah dia memutuskan bahwa 1/3 dari uang sakunya akan ditabung. Jadi ditabung sebesar 1/3 N, sehingga sisanya adalah N dikurangi 1/3 N, sama dengan 2/3 N. Kemudian yang berikutnya, diketahui bahwa saat jam istirahat, dia membeli makanan ringan dengan 3/4 dari sisanya. Sehingga dibelikan makanan sebesar 3/4 dari sisanya. Sisanya adalah ini.
sehingga dikalikan dengan 2/3N. Hasilnya adalah, ini kita kalikan, ini dicoret, 2 dengan 4, 4 ini menjadi 2. Sehingga yang dibelikan makanan adalah N/2. Sehingga sisanya adalah, yang sebelumnya adalah ini, 2/3N dikurangi dengan untuk beli makanan, N/2. Kita samakan penyebutnya menjadi per 6. Ini adalah 4/6N dikurangi dengan 3/6N. Hasilnya adalah 1/6N. Ini sisanya. Kemudian berikutnya, saat pulang dia naik ojek online dan menggunakan setengah dari sisa uangnya. Sehingga dia naik ojek, itu adalah setengah dari sisanya. Sisanya adalah 1/6N. Dimana jika dikalikan adalah 1/12N. Sehingga sisanya adalah, yang terakhir adalah 1/6N dikurangi dengan untuk naik ojek, yaitu 1/12N. Kita samakan penyebutnya per 12, ini menjadi 2/12N dikurangi 1/12N, yaitu 1/12N. Dimana ternyata setibanya di rumah, Andi masih punya uang 2.000. Padahal dari proses ini diperoleh sisanya yang terakhir adalah ini. Sehingga diperoleh 1/12N itu sama dengan 2.000. Sehingga nilai N adalah 2.000 dikalikan 12, yaitu 24.000. Ini adalah uang saku Andi saat di awal. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang C. Soal selanjutnya diketahui bahwa terdapat 900 bahan yang akan dijahit oleh 3 orang, yaitu Bu Hana, Bu Regina, dan Bu Fatimah. Di mana bahan tersebut akan dibagi ke dalam atau kepada 3 orang dengan perbandingan 1:2:3. Sehingga yang dikerjakan oleh Bu Hana adalah porsinya 1/6 dikalikan 900, yaitu 150 bahan. Kemudian Bu Regina, itu porsinya adalah 2/6 atau 1/3 dikalikan dengan 900, hasilnya adalah 300. Kemudian Bu Fatimah, itu porsinya adalah 3/6 atau sama saja dengan setengah, dikalikan dengan 900, hasilnya adalah 450 bahan. Kemudian berikutnya diketahui bahwa Bu Hana dapat menyelesaikan 5 jahitan dalam 1 hari. Jadi kecepatan Bu Hana adalah 5 jahitan per hari. Lalu disebutkan bahwa Bu Regina dapat menyelesaikan 1,5 kali lebih banyak dari Bu Hana. Jadi kecepatan Bu Regina adalah 1,5 dikalikan kecepatan Bu Hana, yaitu 5. Dimana hasilnya adalah 7,5 jahitan per hari. Lalu disebutkan bahwa Bu Fatimah dapat menyelesaikan 2 kali lebih banyak dari Bu Regina. Jadi kecepatan Bu Fatimah adalah 2 kali kecepatan Bu Regina, yaitu 2 dikalikan dengan 7,5, yaitu 15 jahitan per hari. Yang ditanyakan adalah siapakah yang dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dahulu. Jadi kita perlu mencari tahu waktu untuk masing-masing orang. Waktu Bu Hana adalah banyaknya pekerjaan 150 dibagi dengan kecepatannya, yaitu 5. Jawabannya adalah 30 hari. Lalu kecepatan atau waktu untuk Bu Regina adalah 300. Ini banyak pekerjaan dibagi dengan 7,5. Ini adalah kecepatannya. Jawabannya adalah 40 hari. Kemudian waktu untuk Bu Fatimah adalah 450 dibagi dengan 15. Jawabannya adalah 30 hari.
Sehingga yang dapat menyelesaikan lebih awal ada 2 orang, yaitu Bu Hana dan Bu Fatimah. Jawabannya adalah pilihan yang D. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa Pak Bondan memiliki sebuah kolam dengan panjang 11 meter dan lebar 7 meter. Ternyata dasar kolam tersebut berbentuk landai dari 1 hingga 3 meter. Jadi jika digambarkan bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi bentuknya adalah prisma. Seperti ini. Di mana panjang ini adalah 11, kemudian lebarnya 7, kemudian tingginya dari 1 sampai 3, seperti ini. Sehingga volumenya di sini, kita anggap ini bentuknya sama adalah ini, dan ini, yang di belakang ini. Maka ini dianggap sebagai alas dan tutup dari prisma. Sehingga volumenya di sini adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Yang menjadi tinggi adalah ini. Di mana luas alasnya ini bentuknya adalah trapesium, di mana luas alasnya adalah setengah dikalikan penjumlahan sisi sejajar, yaitu 1 dan 3. Dikalikan dengan tinggi dari trapesium ini, tingginya adalah ini, 11. Kemudian dikalikan dengan tinggi dari prisma ini, yaitu ini, 7. Sehingga diperoleh volumenya adalah ini 4 dicoret dengan 2 menjadi 2. 2 dikalikan 11 dikalikan dengan 7. Hasilnya adalah 154 meter kubik. Kemudian diketahui bahwa Pak Bondan dan 19 karyawannya akan mengisi kolam tersebut dengan air. Sehingga banyak orangnya adalah 20. Itu artinya satu orang perlu mengisi sebanyak atau bagian masing-masing orang adalah 154 dibagi dengan 20, yaitu 7,7 meter kubik. Ini porsi untuk masing-masing orang. Lalu yang selanjutnya diketahui bahwa mereka akan mengisi kolam tersebut menggunakan ember berbentuk tabung dengan diameter alas 70 dan tingginya adalah 100. Kita samakan satuannya menjadi meter, ini menjadi 0,7 dan ini adalah 1, satuannya adalah meter. Sehingga volume ember adalah pi R kuadrat T. Kita gunakan pi adalah 22 per 7, R-nya adalah, karena ini diameter maka jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu 0,35. Dikuadratkan dikalikan dengan tingginya 1. Ini jika dihitung hasilnya adalah 0,385 meter kubik. Ini volume 1 ember. Sehingga tiap orang perlu berapa ember? Seperti itu. Karena tiap orang itu porsinya adalah 7,7 dan volume 1 ember adalah 0,385, maka jika dibagi adalah tiap orang perlu mengisi dengan 20 ember. Hasil pembagian ini adalah 20, sehingga jawabannya adalah pilihan yang A. Pada soal berikutnya diketahui bahwa sebuah kertas berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang alas 24 dan tingginya 42, di mana ujungnya dilipat ke bawah sehingga terbentuk seperti gambar ini. Jadi jika sebelum dilipat, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini segitiganya, panjang alasnya 24, dan tingginya adalah 42, seperti ini. Kemudian ini dilipat ke bawah, misalkan lipatannya adalah ini,
maka akan terbentuk bentuk seperti ini. Ternyata diketahui bahwa panjang garis merah adalah 18, yaitu panjang ini, artinya panjang ini, lipatan di sini, jadi 18. Kemudian kita diminta untuk menentukan panjang garis berwarna biru ini. Kita akan gunakan konsep kesebangunan di mana segitiga ini itu sebangun dengan segitiga yang lebih besar, yaitu segitiga ini, berwarna hijau ini. Di mana untuk segitiga yang kecil tadi, panjang alas ini adalah setengah dari 18, yaitu 9. Dan tingginya belum tahu, kita misalkan dengan X. Maka 9 per X itu sama dengan, untuk segitiga yang besar ini, warna hijau, panjang ini adalah setengah dari 24, yaitu 12. Dan tingginya ini sudah diketahui, yaitu 42. Sehingga berlaku 9 per X sama dengan 12 per 42. Kita kalikan silang, maka 12X sama dengan 9 dikalikan 42. Maka panjang X adalah 9 dikalikan 42 dibagi dengan 12. Kita coret seperti ini, kita bagi dengan 3, ini 3 dan di sini 4. Kemudian ini kita coret dengan ini, maka ini menjadi 21, di sini adalah 2. Sehingga panjang X adalah 63 per 2. Sehingga panjang ini adalah 63 per 2 atau sama saja dengan 31,5. Seperti itu. Sehingga panjang ini adalah 42 dikurangi 31,5. Hasilnya adalah 10,5. Jadi panjang ini adalah 10,5. Itu sama saja dengan panjang ini. Ini 10,5. Padahal panjang lipatan ini semua itu adalah panjang ini. 31,5. Sehingga panjang warna biru di sini adalah 31,5 dikurangi dengan 10,5, yaitu 21. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang B. Untuk soal terakhir, diketahui bahwa sebuah kolam memiliki kapasitas 450 liter air, jadi volume total adalah 450 L. Kemudian, 3 buah kran memiliki debit air yang berbeda dan dibuka dalam waktu yang tidak bersamaan. Jadi dibukanya dalam waktu yang beda-beda. Kemudian diketahui bahwa kran A memiliki debit air 3 liter per menit dan dibuka paling awal. Jadi di awal waktu yang dibuka adalah kran A dengan debit adalah 3 liter per menit. Kemudian berikutnya 10 menit berikutnya kran B dibuka. Jadi berjalan selama 10 menit. Yang dibuka menjadi ada kran A dan kran B. Kran A debitnya tetap yaitu 3 liter per menit. Dan kran B debitnya adalah 4 liter per menit. Kemudian, jika kran C dibuka 15 menit setelah kran B dibuka, artinya ini jalan selama 15 menit, kemudian kran C dibuka. Jadi pada posisi ini, 3 kran terbuka, yaitu A, B, dan C. Debit A itu tetap, debit B juga sama, tetap, yaitu 4 liter per menit, dan debit C tidak diketahui, kita misalkan dengan X. Kemudian ternyata kolam terisi penuh dalam waktu tepat 1 jam sejak kran A dibuka.
Padahal waktu sudah berjalan selama 25 menit. Jadi sisanya adalah 35 menit. Ini adalah waktu di mana 3 keran dibuka semuanya. Yang ditanyakan adalah nilai dari X atau debit air untuk keran C. Selama 10 menit pertama, hanya keran A yang dibuka. Artinya volume air adalah debit air A dikalikan dengan waktunya, yaitu totalnya 30 liter. Kemudian untuk 15 menit berikutnya, volume airnya adalah debit air A dikalikan waktunya, yaitu 45 ditambahkan dengan debit air B dikalikan waktunya, yaitu 60. Jadi volume untuk 15 menit waktu ini adalah 105 liter. Lalu untuk 35 menit terakhir, volumenya dari A adalah 3 dikalikan dengan 35, yaitu 105 ditambahkan dengan 4 dikalikan 35, yaitu 140, ditambahkan dengan kontribusi C adalah X dikalikan 35, yaitu 35X. Atau ini sama saja dengan 245 ditambahkan 35X. Sehingga volume air yang masuk untuk semuanya adalah 30 ditambahkan 105 ditambahkan 245 ditambahkan dengan 35X, di mana ini hasil penjumlahannya adalah 380 ditambahkan 35X, padahal volume total adalah 450 liter. Maka berlaku 450 sama dengan 380 ditambahkan 35X. Sehingga diperoleh, ini kita pindah ke kiri sehingga menjadi 70 sama dengan 35X. Sehingga nilai X di sini adalah 2. Jadi debit air untuk keran C adalah 2 liter per menit. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A.